Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. La ilaha Alhamdulillah, alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira baina yadas sa'ah. May yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada wa may ya'sihima fa innahu la yadurru illa nafsah wa la yadurrullaha syai'a. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa, amma ba'd. Ba'usyikum ibadallah wa nafsi bi taqwallah, faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, di dalam suasana yang penuh hikmat ini, marilah kita bersama-sama mawas diri, merenung kembali segala apa yang telah kita perbuat. Adakah selama ini hidup kita terisi dengan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau justru sebaliknya, kita lebih banyak berpaling dari ajarannya dan menggunakan kesempatan dalam kehidupan ini untuk kepentingan nafsu yang melekat dan akan menjerumuskan kita. Hal ini penting kita lakukan, paling tidak seminggu sekali pada setiap kesempatan sholat Jumat, sebagai upaya evaluasi diri
menuju kepada peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menuju kehidupan yang lebih baik. Sebab dengan kualitas ketakwaan, kebahagiaan hidup baik di dunia dan di akhirat akan dapat kita raih. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita merenung kembali dan berrefleksi diri tentang keberadaan kita sebagai hamba Allah yang hidup di dunia yang fana ini. Kita menyadari sepenuhnya bahwa kehidupan dunia ini tidaklah abadi dan semua manusia pasti akan mengalami kematian. Sudahkah tujuan hidup kita sesuai dengan penciptaan manusia sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk beribadah, mempersiapkan bekal setelah kematian? Atau justru kita tengah berada pada tujuan hidup yang berlawanan dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan manusia? Introspeksi ini sangat penting karena kita tercipta di dunia ini berdasarkan sesuatu yang telah ditentukan, yakni dalam jangka waktu yang sementara saja, dan akhirnya kita akan dipanggil kembali menghadap kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Yang artinya setiap jiwa, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian kepada kami, kamu sekalian akan dikembalikan. Dengan banyak mengingat kematian akan menyegarkan ingatan kita pada kehidupan akhirat yang membutuhkan persiapan semasa hidup di dunia. Karena hanya di akhirat sajalah disempurnakannya pahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut summa tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Yang artinya tiap-tiap yang berjiwa, tiap-tiap yang bernyawa akan rasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, oleh sebab itu jangan sampai kita terpedaya dan tertipu oleh kenikmatan kehidupan dunia. Kita harus tetap berkesadaran bahwa kehidupan dunia ini yang seolah nampak sedemikian indahnya, sedemikian menakjubkan, dan sedemikian luasnya, itu hanyalah sebagai ajang permainan. Dan kesenangannya hanyalah tipuan. Sebagaimana digambarkan dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun wa zinatun wa tafahurum bainakum wa takasurum fil amwali wal aulad kama saligosin ajabal kuffara nabatuhu summa yahiju patarahu musparan summa yakunu hutama wa fil akhirati azabun syadid wa magfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, itu seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani,
kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Dari ayat ini jelas bahwa kenikmatan dan kemewahan dunia yang selama ini kita kejar dengan segala daya dan upaya atau bahkan mungkin dengan segala cara, itu sesungguhnya bukan merupakan tujuan akhir, melainkan sebatas satu tahapan pendek yang kemudian berlanjut ke tahapan yang lebih panjang dan abadi, yaitu kehidupan akhirat. Adapun yang kita lakukan di dunia sekarang ini itu hanyalah sekedar ibarat kita menanam pohon yang hasilnya nanti pasti akan kita petik di akhirat. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang mengalami penyesalan yang sangat dalam ketika kematian menjemput, karena tidak memiliki bekal yang memadai untuk meraih kebahagiaan kematian. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang yang tertipu dengan kenikmatan dunia yang hidupnya hanya untuk berbuat dosa tanpa memiliki persiapan amal soleh, dan tidak pula mau berimpak buat bekal kehidupan setelah mati. Sebagaimana dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaq wa akum minas solihin. Yang artinya, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadamu sebelum datang kematian. Kepada salah seorang di antara kamu, lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Tetapi apa boleh buat, bila saat kematian telah tiba tak dapat diundur dan tidak pula dimajukan, walau barang sedetik saja. Oleh sebab itu, kita harus memanfaatkan sisa hidup ini dengan sebaik-baiknya untuk beribadah dan beramal soleh sebanyak-banyaknya, agar kebahagiaan yang hakiki dapat kita raih setelah kematian nanti. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan yang sangat berharga ini, karena bila dunia sudah kita tinggalkan, maka yang ada hanyalah perhitungan amal perbuatan yang selama ini telah kita lakukan di dunia ini. Bila buruk, maka buruk pula akibatnya, dan bila baik, maka baik pula akibatnya. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kehidupan dunia banyak membuat orang lupa diri, hanyut dalam kemewahan. Memang banyak persoalan kehidupan yang membuat manusia melupakan tujuan hidupnya yang hakiki, dan kemana arah tujuan hidupnya setelah kematian nanti. Maka setiap hari setiap orang yang beriman harus berusaha meningkatkan kewaspadaan diri agar tidak sampai terjebak dalam lubang kesengsaraan dan penyesalan yang di akhir nanti, dengan terus mengingat tujuan hidupnya yang sesungguhnya, sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembahku. Segala gerak langkah kita hendaknya diorientasikan demi pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa secara tulus ikhlas. Selanjutnya kita sadar bahwa hasil sebuah perbuatan selalu sama dengan bentuk perbuatan itu sendiri, dan setiap manusia pasti akan menemui hasil perbuatannya. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan falinafsihi wa man asaa falaiha wa ma rabbuka bizzalamil lil abid. Yang artinya barang siapa yang mengerjakan amal soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat jahat, maka dosanya atas dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu menganiaya hamba-hambanya. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, manusia tidak pernah tahu sampai kapan ia diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Sementara kematian pasti akan datang menjemputnya, dan datangnya pun selalu tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Ketika kematian datang menjemput, maka tidak ada yang bisa mengelak atau menghindarnya. Dan kematian merupakan peristiwa yang pasti menimpa kita dimanapun kita berada. Dan ketika itu barang sedikit pun kita tidak bisa berlari menghindarinya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaib wa syahadati fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu ia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, dengan banyak mengingat kematian, kita akan sadar kemana sesungguhnya akhir perjalanan hidup kita ini, yang dengan sendirinya akan memacu untuk mempersiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya buat meraih kebahagiaan hidup yang hakiki di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita selalu dalam kesadaran dan kebenaran dalam meniti perjalanan hidup demi mencari dan mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kebahagiaan hidup yang hakiki akan dapat kita raih terutama setelah kematian nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu Allah bil haqqi basyiran wa nazira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin. Amma ba'd, ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad faza man ittaqa wa haba man taqa. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa khzulil kafara a'da'ad-din. Allahumma aslih ra'iyati war ra'iyah waj'al balatana hajihi balatan aminatan mutmainnah waj'alna min syuhada'id darain bi afiyatin wa salamatin ya zal jalali wal ikram wal izzah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman
wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Fazkurullaha lazim yazkurkum washkurhu ala ni'ami yazidkum was'aluhu min fadlihi yutikum wa la zikrullahi akbar. Summa aqimis shalah. Allah